kalau terkait tambang nikel di tempat wisata ya, Raja Ampat, ya, kalau kita mengacu pada undang-undang, ya, Undang-Undang Dasar jelas mengatakan bahwa bumi, laut, tanah, udara, dan semua yang terkandung di dalamnya itu adalah milik negara dan untuk kepentingan rakyat. Pertanyaan kita adalah kemudian bahwa pulau-pulau itu bagian dari negara kesatuan kan? Itu dulu. Nah kemudian ketika negara kesatuan ini dikategorikan bahwa negara kesatuan ini apakah termasuk Papua atau Raja Ampat? Itu dulu. Nah kalau dia termasuk bahwa hak negara dalam pengelolaannya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada pencabutan yang berkaitan dengan itu, apakah memang itu mengganggu stabilitas alam? Itu dulu. Kalau misalkan itu tidak mengganggu stabilitas alam, ya saya rasa tidak ada masalah. Kenapa? Karena kekayaan alam itu kan masuk dari pendapatan negara. Nah, yang perlu diperbaiki di sini adalah PT GAT-nya. Yang perlu diperbaiki. Artinya, PT GAT-nya itu laporan per kapitanya, kemudian laporan-laporan dia terhadap pertanggungjawaban terhadap hasil tambangnya itu berapa buat negara, masuk untuk negara seperti apa, dan itu yang perlu diawasi. Karena kenapa? Karena di situ untuk kemakmuran rakyat. Artinya berapa APBN dapatkan dari situ. Nah itu dulu. Nah kita lihat seperti apa, baru kita bisa menjustifikasi bahwa ini salah atau benar. Karena kita apapun itu, dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang sampai Merauke termasuk Raja Ampat itu kan kita sepakat bahwa itu negara kesatuan Republik Indonesia, berarti negara hadir di situ. Baik itu hasil tambangnya, terus kemudian hasil alam dan yang lain, gas bumi dan lain sebagainya. Saya rasa itu hal yang menurut undang-undang ya memang harus dikelola oleh negara. Nah, terus kalau ada pencabutan, yang dicabut itu apakah memang Menteri Lingkungan Hidup LH-nya itu ada yang nggak beres atau ada beres nggak? Terus apakah betul berdampak kepada Raja Ampat? Persoalan hoax atau tidak? Ya, saya rasa sekarang sudah eranya zamannya ya. Media teman-teman juga bisa melihat ke sana. Kawan-kawan wartawan di sana juga bisa meng-cross check langsung. Jadi semuanya kita tidak ada yang ditutup-tutupi sekarang kok. Tapi kalau itu untuk kemajuan bangsa dan itu adalah hak negara, ya masyarakat harus mendukung dong apa kegiatan negara di sini kan. Nah dia BUMN kan itu. Yeah. Kalau dia BUMN kan jelas itu bahwa kalau BUMN itu kan dia masuk ke negara kan. Nah kalau dia masuk ke negara kan artinya untuk kemakmuran rakyat juga kan melalui APBN. Nah itu yang harus kita benar-benar awasi, baik itu hasilnya, terus kemudian berapa pendapatannya. Ini saya rasa itu bisa ditanya ke mantan Menteri Keuangan kok itu. PT GAT itu sudah menghasilkan berapa, itu bagaimana, itu bagi-baginya. Saya rasa sebagai bendahara negara ya, Kementerian Keuangan itu tahu kok itu bersama-sama dengan Kementerian BUMN. Dampaknya bang kan nanti akan merusak lingkungan nih bang. Yang dikenal dengan destinasi wisata dunia. Ya. Itu seperti apa pandangan abang sebagai? Kalau pandangan hukum umumnya itu pelanggaran hukum. Kalau memang itu ada bukti perusakannya, tentunya harus ada rekomendasi kan dari LH dulu bahwa dampak lingkungannya ada sesuatu yang nyata. Karena satu peristiwa hukum itu atau kejadian itu harus ada dampak dulu, baru dikategorikan itu melanggar hukum. Kalau pencegahan, berbicara pencegahan, nah harus dilihat dulu di sana itu ada masyarakat gak yang tinggal, apakah dia masuk dalam wilayah destinasi yang dikelola hasil alamnya itu. Negara berhak untuk mengelola hasil alam. Namun kalau itu adalah destinasi dan mengganggu destinasi tersebut, jalannya destinasi tersebut, karena destinasi juga itu adalah sumber pendapatan negara. Jadi sama. Yang mana yang mau mengalah? Apakah destinasinya atau pendapatan negaranya? Ini yang harus dikaji oleh teman-teman. Jangan
dikit-dikit nih, apalagi saya dengar ada Jokowi ya, JKW kapal JKW ngangkut nikel. Ini kan cocokologi semua ini. Nanti kalau ada orang lahir namanya Abdul Jokowi, nanti di rumah sakit bilangnya anaknya Jokowi lagi. Kan ini terlalu apa ya? Terlalu dikriminalisasi nih Pak Jokowi, ini dikriminalisasi. Artinya dari jasa palsu, nikel, semua dikaitkan, di cocokologi ke sana. Ada apa negara kita? Dari dulu tambang ada kok. Dari dulu tambang ada, nikel itu dari dulu ada. Tidak baru itu, bukan hal yang baru, apalagi di tanah Papua ya. Memang kaya dengan alamnya, dan itu merupakan kesepakatan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dan kewajiban pemerintah pusat untuk mengelola alamnya. Masa mau didiamin? Kalau ada kandungannya, di luar negeri juga semua kan dikelola alamnya. Negaranya fine-fine saja selama itu tidak mengganggu. Tapi kalau itu masuk di dalam destinasi wisata, itu harus betul-betul dibicarakan.